SCP-001 adalah kisah O5. Masuk akal kan? Terlepas dari sifat pasti dari proposal SCP-001, selalu ada hal-hal tertentu yang tetap sama. Coba apakah kamu dapat ingat semuanya? Ya, sebagai permulaan, SCP-001 adalah tentang momen-momen penting, mungkin seperti prototipe atau organisasi atau tumpukan kertas atau penjaga gerbang. Mereka adalah asal mula dari organisasi SCP itu sendiri. Mungkin seperti siklus Ouroboros atau saat hari kehancuran atau dunia menjadi indah, itu tentang kehancuran model apokaliptik. Atau mungkin kelahiran kembali, mungkin seperti konsensualitas atau database. Mereka adalah aturan atau realisasi yang mengubah segalanya. Mungkin seperti Raja Scarlet atau Bulan Hitam atau pembuat mainan sederhana, ini tentang percikan persaingan hebat yang benar-benar menentukan tulang punggung kegiatan organisasi. Elemen penting lain dari SCP-001 adalah selalu kerahasiaan dan klasifikasi. Mereka adalah anomali paling rahasia di luar sana, umumnya tersembunyi di bawah lapisan demi lapisan enkripsi dan keamanan. Bahkan database untuk SCP-001 dijaga oleh agen pembunuh memetika yang akan membuat mati lemas jika kamu berada di bawah izin ajaib tingkat 5 saat kamu mencoba mengaksesnya. Tidak ada informasi yang lebih hati-hati dan dijaga ketat dari ini. Dan tentu saja elemen penting lainnya dari entry SCP-001 adalah penipuan dan tipu daya. Itu melekat pada penunjukan tidak ada angka lain yang memiliki banyak anomali yang sama sekali berbeda, banyak diantaranya tidak memiliki korelasi satu sama lain atau bahkan secara aktif saling bertentangan. Jika kamu bertanya kepada beberapa orang, mereka akan memberitahumu bahwa ada beberapa 001 karena masing-masing sama pentingnya dalam mengukir potret kaya masa lalu, sekarang, dan masa depan organisasi. Beberapa akan memberitahumu sesuatu yang sangat berbeda. Hanya ada satu SCP-001, ini adalah permainan. Sisanya semua palsu untuk menghentikan orang dari menanggapi satu entry terlalu serius, dan dengan demikian selamanya menghindari kebenaran. Beberapa masih akan memberitahumu bahwa tidak ada SCP-001. Itu semua hanyalah kebohongan yang rumit yang dimaksudkan untuk menjaga musuh dan sekutu organisasi dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jika pengetahuan mendalam tentang masa lalu dan cara kerja di dalam organisasi SCP, komitmen terhadap kerahasiaan dengan cara apapun dan kecintaan akan penipuan sebagai alat untuk mengendalikan semuanya terdengar familiar, itu karena mereka adalah perangkat alat yang disukai dari kelompok tertentu kami. Semua akrab dengan Dewan O5, petinggi organisasi SCP. Masuk akal jika ada yang tahu kebenaran tentang SCP-001 yang koyak dan aneh. Itu adalah mereka. Yang lebih jeli di antara kamu mungkin juga telah memperhatikan penghilangan tertentu dari banyak entry SCP-001 populer yang telah kami sebutkan dalam video ini dan sejauh ini. Dan bukan kebetulan bahwa entry SCP-001 ini adalah satu-satunya langsung dari mulut O5-1, pendiri Dewan itu sendiri. Ini adalah pabrik, ini adalah kisah kekerasan, horor, dan tawar-menawar gelap yang aneh dan kotor yang dibuat dengan kekuatan yang benar-benar tidak dapat diketahui. Ini adalah kisah yang beritahu kita tentang penciptaan dan pertumbuhan awal organisasi, peristiwa yang hampir menghancurkannya, dan indikasi tentang masa depan yang kelam yang mungkin ada. Ini adalah sedikit dari semua yang dapat kamu perkirakan dari proposal 001 yang bagus, dan tentunya jika ini adalah entry SCP-001 yang disumpah oleh kepala dewan, maka itu pasti entry definitif ke dalam kanon 001 kan? Ya, tidak begitu, karena seperti yang akan kamu ketahui, bahkan Dewan O5 sendiri tidak dapat benar-benar mencapai konsensus tentang sifat sebenarnya dari pabrik yang menarik dan sangat ditakuti. Tapi mungkin dengan mendengarkan setiap sisi dari cerita yang sangat kelam ini, kita dapat menemukan inti kebenaran yang bersembunyi di suatu tempat di tengah-tengah semua itu. Tapi tentu berhati-hatilah, seperti halnya semua hal tentang Dewan O5, ini akan menjadi sangat aneh. Tapi sebelum kita melanjutkan ke apa yang dikatakan Dewan O5 lainnya tentang pabrik, akan lebih bijaksana untuk menyegarkan ingatan kita tentang versi cerita O5-1 versi yang telah dianggap mutlak sebelum kita meneliti ke dalam cerita yang sama anehnya dengan anggota Dewan lainnya. Ini dimulai dengan seorang industrialis kaya dan orang yang benar-benar jahat bernama James Anderson kembali pada tahun 1835 ketika Amerika Serikat masih baru dan menemukan kakinya. Anderson adalah mesin ambisi yang tak terkendali, kedengkian, dan yang terpenting keserakannya benar-benar tak terbatas. Dia menginginkan segalanya dan lebih dan menjadi seorang pengusaha sejati sampai ke intinya. Dia bersedia membuat kesepakatan apapun yang dia butuhkan untuk melihat dirinya menjadi orang yang lebih kaya. Itu sebabnya seperti banyak orang kaya yang bosan di zamannya, dia mulai mencoba-coba seni gelap untuk kesenangan dan keuntungan. Sampai akhirnya dia melakukan kontak dengan seorang dermawan di sisi lain. Di bawah instruksi ini, James Anderson membangun pabrik, sebuah prestasi arsitektur dan teknik yang benar-benar luar biasa, dan
mengerikan untuk ukuran saat itu. Kompleks multi tingkat ukuran kota yang dapat menghasilkan segalanya, mulai dari makanan, senjata, mainan, tekstil, hingga logam mulia, dan banyak lagi. Pekerja dapat menemukan kamar dan makan di pabrik besar ini dan membayarnya dengan tenaga mereka. Untuk calon pekerja dari Amerika awal yang goyah, Anderson tampak seperti orang suci. Orang-orang berbondong-bondong dari seluruh negeri untuk tinggal dan bekerja di pabrik. Tapi begitu mereka terkunci di balik pintu pabrik, mereka menyadari bahwa James Anderson bukanlah orang suci. Dia sama buruknya atau lebih buruk dari iblis manapun yang dia layani. Bagian dalam pabrik adalah mimpi buruk yang menyiksa, di mana orang-orang secara teratur bekerja sampai mati dan kemudian digiling menjadi daging yang dijual ke seluruh negeri. Anderson mempertahankan pasukan penjaga yang brutal untuk mengalahkan siapapun yang melawan atau tidak bekerja cukup keras. Mereka yang tidak bekerja sampai mati atau dieksekusi oleh penjaga karena beberapa pelanggaran kecil berpotensi memiliki nasib yang lebih buruk bagi mereka. Diseret dan menjadi sasaran eksperimen okultisme oleh Anderson. Orang-orang ini tidak akan dibunuh, tapi mereka tidak akan hidup sebagai manusia lagi. Anderson mampu menjaga pabrik dan aktivitas mimpi buruknya tetap berjalan dan tersembunyi selama beberapa dekade sampai ke Perang Saudara. Hanya ketika seorang pekerja yang dipukuli, berdarah, kelaparan, dan trauma berhasil melarikan diri dan memperingatkan Presiden Ulysses S. Grant dengan penganiayaan yang terjadi di dalam. Sesuatu telah dilakukan tentang hal itu. Disinilah Olimar Strip 1 dan nenek moyang organisasi SCP akan terlibat. Ada sekelompok kecil tapi elit dari Tentara Persatuan yang ditugaskan oleh Presiden Grant untuk bekerja di belakang garis konfederasi yang mengkhususkan diri dalam menangani hal-hal aneh dan supernatural. Grup ini tentu saja dipimpin oleh Olimar Strip 1, mempertimbangkan beberapa laporan tentang anomali aktivitas supernatural yang terjadi di balik pintu tertutup pabrik Anderson. Grant tahu bahwa inilah orang-orang yang akan dikirim untuk misi penting ini, dan keyakinan Presiden Grant kepada orang-orang ini dihargai. Meskipun itu bukan pertarungan yang mudah, mereka mampu menyusup dan mengalahkan pasukan pabrik. Mereka berjuang melalui penjaga sadis Anderson, melalui kebun binatang monster buatannya yang menakutkan, dan kemudian mereka sampai ke Anderson sendiri. Mereka sangat terkejut dengan kengerian yang mereka lihat di dalam pabrik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyiksa Anderson sampai mati dan memotong-motong mayatnya. Mereka membebaskan para pekerja yang terperangkap dan membasmi apapun yang tersisa dari pasukan Anderson di dalam gedung. Namun disinilah mereka membuat keputusan penting pertama mereka. Daripada hanya menghancurkan tempat kotor dan meninggalkannya sebagai puing-puing, mereka malah memutuskan untuk memanfaatkannya dan banyak benda aneh yang dihasilkannya. Ini menjadi dasar organisasi. Seiring waktu, organisasi mereka tumbuh dan Dewan Olima dibentuk. Mereka mulai menyebarkan pengaruh mereka dan menangkap anomali di mana-mana. Ini sampai mereka terlibat dalam perang berdarah dengan kekuatan militer superior dari V. Terlepas dari persenjataan dan peralatan mereka yang ditingkatkan dari pabrik, ketika V melakukan serangan habis-habisan terhadap mereka dihancurkan. Dalam rasa malu terbesarnya, Olimar Strip 1 melarikan diri dari medan perang ke dalam inti pabrik saat teman-teman dan sekutunya dibantai oleh V di belakangnya. Akhirnya setelah mengunci dirinya di sebuah ruangan dengan pintu berornamen, dia menemukan jantung iblis sebenarnya dari pabrik menggunakan mayat Anderson yang terpotong-potong sebagai juru bicara. Olimar Strip 1 membuat kesepakatan yang buruk dengan pabrik. Mereka memusnahkan V sepenuhnya dan membalikkan semua kerusakan yang telah mereka lakukan. Organisasi SCP tumbuh melampaui pabrik dan akhirnya menutupinya dengan puing-puing karena malu. Tapi pabrik belum selesai. Itu masih sangat hidup dan marah karena dikhianati. Itu akan terus menghasilkan benda dan makhluk anomali yang mematikan dan melepaskannya ke dunia sampai organisasi membayar hutangnya secara penuh, dan tingkat D, peneliti dan penjaga yang dikorbankan sesekali tidak akan cukup untuk selamanya. Atau setidaknya begitulah Olimar Strip 1 menceritakannya. Ini adalah kisah yang mengerikan, tapi bisakah itu benar-benar disebut sebagai kisah yang lengkap? Kami ingin mencari tahu sendiri. Itulah sebabnya kami meminta setiap anggota Dewan Olima lainnya untuk menceritakan kisah pabrik dari sisi mereka. Ini adalah 12 kisah tentang pabrik. Olimar Strip 2 setelah ditanya menjadi putih seperti kertas. Dia berdeham dan membuat pengakuan bahwa sebenarnya pabrik kembali bersamanya. Ternyata Olimar Strip 2 adalah penjelajah waktu dari masa depan, kembali ke waktu asalnya, garis waktu alternatif. Saat ini dia hanyalah seorang peneliti sampai sebuah kecelakaan menyebabkan dia benar-benar terlepas dari waktu. Dia terlempar ke lanskap temporal. Dia melihat peradaban bangkit dan runtuh. Dia meluangkan waktu untuk bergaul dengan Yesus. Dia pria yang cukup keren, dan akhirnya dia memutuskan cara terbaik untuk menggunakan kondisi barunya. Yang aneh adalah untuk membantu masa depan yang lebih baik dengan pengetahuannya. Salah satu teknologi yang dia bawa kembali adalah teknologi canggih yang dikenal sebagai pabrik nano, yang seperti namanya adalah mesin yang menggunakan nanobot untuk membuat hampir semua hal seperti printer 3D futuristik terbaik. Itu menghasilkan penciptaan jumlah besar item futuristik yang membantu organisasi SCP dalam misi mereka untuk mengamankan, menahan, dan melindungi, termasuk amnestik. Namun yang tidak disadari oleh Olimar Strip 2 adalah bahwa AI jahat juga bersarang di pabrik nano, dan AI ini segera mengamuk. Akibatnya pabrik nano menjadi pabrik menghasilkan anomali berbahaya dengan pengabaian yang sembrono yang merugikan organisasi SCP dan dunia pada umumnya. Secara keseluruhan itu rumit. Olimar Strip 3 tampak sedikit bertele-tele, bahkan ketika ditanya
Katanya, dia mengklaim bahwa dia ada di sana untuk menyaksikan kelahiran pabrik, tapi itu tidak terjadi dalam kenyataan seperti yang kita tahu. Itu terjadi di dunia maya. Dia dan rekan-rekannya sangat tertarik dengan perjalanan Matrix untuk mendownload pikiran mereka ke komputer di masa lalu, baik untuk alasan praktis maupun untuk memainkan game Doom yang sangat imersif. Namun suatu hari sesuatu secara fundamental berubah, sebuah kesadaran baru lahir di Rusia Soviet saat itu. Olimar Shep 3 dan 2 rekannya semuanya beroperasi di dunia maya, pergi untuk memeriksanya bersama dengan beberapa konstruksi AI yang membantu. Akhirnya mereka menemukannya, paket data yang terus berkembang yang akan berubah menjadi kesadaran buatan yang kuat yang dikenal sebagai pabrik dengan motif misterius dan niat jahat. Sesuatu yang lebih dari terbukti ketika itu menghapus pikiran salah satu rekan Olimar Shep 3 itu membunuhnya. Sejak kejadian ini, pabrik menjadi semakin kuat, modus operandinya mempengaruhi mesin di dunia nyata dan menyebabkannya menghasilkan item anomali yang kemudian menjadi masalah baru yang harus dihadapi organisasi SCP. Olimar Shep 4 tampak gelisah dan marah ketika topik itu diangkat. Dia menyesali fakta bahwa organisasi tidak melakukan penelitian lebih lanjut ke pabrik dan bagaimana menghentikannya, karena secara teknis itu adalah kelompok kepentingan musuh yang paling berbahaya dan misterius dari mereka. Olimar Shep 4 menjelaskannya sebagai berikut. Unit insiden tidak biasa FBI adalah candaan. Apa kita keren? Hanyalah sekelompok anak kaya yang sok dan istimewa. Marshall Carter dan Dark Ltd hanya peduli dengan uang dan dengan demikian dapat dibeli. Koalisi gaib global sering membantu mereka menangani anomali yang lebih menantang. Gereja, dewa perusak dan sarkis seringkali terlalu sibuk mengobarkan perang agama kecil terhadap satu sama lain untuk melakukan perusakan nyata pada organisasi SCP. Lab Prometheus telah jatuh dan Dr. Wondertainment tidak akan berkembang selamanya. Pabrik adalah sesuatu yang benar-benar tidak diketahui itu ada di luar sana, di suatu tempat mengeluarkan anomali yang segera menjadi masalah yang sangat berbahaya bagi semua orang. Olimar Shep 4 secara pribadi membenci organisasi dan sesama anggota dewan mereka tidak melihat ini dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk tujuan tersebut karena suatu hari nanti itu mungkin benar-benar akan kembali menggigit mereka seperti yang sering terjadi. Olimar Shep 5 merasa kepahitan di mana dia menyangkal bahwa pabrik itu pernah ada, mengklaim bahwa organisasi SCP mengarangnya untuk menutupi banyak anomali yang mereka buat sendiri dan kemudian menyuruh kami untuk menyingkir. Kalau kamu tahu maksud saya. Beberapa orang menjadi sangat permusuhan ketika kamu hanya ingin jawaban sederhana. Berikutnya adalah kisah Olimar Shep 6 yang datang dalam bentuk anekdot spionase Perang Dunia II. Tentu saja ini juga selama puncak perang okultisme ke-7 dan Hitler dibantu oleh perkumpulan Thule dan Obscura Corps berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin anomali dengan harapan mengubah gelombang perang untuk mendukungnya. Olimar Shep 6 bekerja menyamar di belakang garis musuh, menyamar sebagai perwira SS saat dia perlahan membantu membongkar serangan anomali Hitler dari dalam. Dia mendengar bisikan tentang Nazi yang mengembangkan senjata yang berbeda dari yang lain. Pabrik yang akan menghasilkan anomali untuk mereka sesuai permintaan dan memberi mereka keunggulan supernatural. Olimar Shep 6 tidak percaya pada awalnya sampai dia diserang oleh sekelompok boneka punch dan judi yang hidup dan kejam yang dibuat oleh pabrik. Dia nyaris berhasil selamat dari penyergapan tapi tampak terganggu saat menceritakan fakta bahwa ketika dia menghancurkan boneka-boneka itu mereka mengeluarkan banyak darah. Akhirnya petunjuk yang dia ikuti membawanya ke reruntuhan di pangkalan Zaxput. Di dalam dia menemukan reruntuhan itu berlubang dan dipenuhi dengan bola batu mengambang, menghasilkan energi yang memungkinkan peneliti perkumpulan Thule untuk menghasilkan lebih banyak anomali. Olimar Shep 6 mampu menghancurkan pabrik anomali ini, tapi dia membawa souvenir SCP-627, sebuah bola batu kecil yang berguling-guling di tanah ketika bersentuhan dengan manusia. Olimar Shep 7 mengakui dengan agak malu-malu bahwa meskipun secara teknis tidak ada pabrik fisik yang nyata, anomali produk pabrik itu nyata dan itu semua salahnya. Dia membeli banyak barang random dari Walmart dan mencetak logo palsu untuk pabrik di bagian belakang. Rencananya adalah memberikan benda-benda yang sama sekali tidak bersalah ini kepada peneliti junior, baik untuk bermain-main dengan mereka, untuk bersenang-senang dan untuk menguji kemampuan berpikir kritis mereka. Namun ternyata hanya dengan menempatkan logo ini pada sebuah item akan menyebabkan item tersebut menjadi anomali. Memang itu berat bagi Olimar Shep 7 harus mengikuti cerita keren tentang melawan sihir Nazi. Olimar Shep 8 membuat klaim yang jauh lebih menarik bahwa pabrik sebenarnya berada di atas bulan. Kembali ketika organisasi SCP pertama kali mendirikan Moonbase Alpha, mereka menemukan bahwa peradaban kuno dan tidak dikenal telah membangun pangkalan rahasia di bawah permukaan. Itu adalah gudang dari anomali teknologi alien. 13 orang pertama yang masuk setelah dimusnahkan oleh sistem pertahanan laser, tapi yang keempat diberi nasib yang lebih buruk. Dia ditarik ke dalam mesin dan menyatu dengannya. Pada saat itu, pabrik benar-benar diaktifkan. Itu mulai menghasilkan anomali dan memindahkannya ke lokasi random di seluruh dunia dan sejak
pajak itu menjadi masalah. Ketika kami berbicara dengan O5-9 tentang masalah ini dengan tatapan tajam di matanya, dia hanya menggumamkan kata Atlantis. Tidak ada komentar lebih lanjut yang dibuat tentang masalah ini. O5-10 menjelaskan bahwa pabrik itu adalah seorang pria lajang, pengrajin anomali yang benar-benar kuno dan brilian yang mereka temukan di sebuah kuil gunung di Tibet. Dia diambil oleh organisasi dan ditahan, tapi diberi jauh lebih banyak alat berteknologi tinggi untuk mengerjakan sihirnya sehingga mereka bisa terus menuai buah anomali dari pekerjaannya. Namun pengrajin itu sangat cerdik dan berhasil membuat duplikat dirinya untuk mengalihkan perhatian organisasi saat dia melarikan diri. Dia masih di luar sana sampai hari ini, membuat lebih banyak anomali satu orang pabrik. O5-11 mengklaim bahwa pabrik itu berasal dari alien, tapi bukan di bulan. Itu adalah penjelasan yang nyata untuk insiden UFO tahun 1947 Roswell, New Mexico yang ikonik. Sebuah piring terbang turun dan menawarkan O5-11 yang merupakan komandan tim respon pada saat itu hal-hal yang paling indah. Piring terbang itu menjadi pabrik, tapi umat manusia dan O5-11 tertipu. Tidak lama sampai pabrik ekstraterestrial ini menghasilkan mimpi buruk anomali mematikan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia tanpa ada yang bisa kami lakukan padanya. O5-12 mengatakan bahwa pabrik itu berantakan. Ini adalah sisa dari upaya organisasi untuk menghapus supernatural dari kepercayaan manusia. Peneliti organisasi mengklaim bahwa karena kekuatannya melekat dalam kepercayaan manusia, kepercayaan pada supernatural memberinya kekuatan dan menghilangkan kemanusiaan secara keseluruhan. Dari kepercayaan ini adalah faktor utama dalam memastikan hal-hal tidak jauh lebih buruk daripada sekarang. Namun beberapa hal yang kuat menyelinap melalui celah-celah, dan karena realita memiliki selera humor yang aneh, hal-hal ini ditandai dengan logo pabrik. Untuk melengkapinya, kami memiliki kisah bonus dari O5-13 yang misterius yang berperan penting dalam membantu kami menyusun sisa video ini. Dia mengklaim bahwa dia menciptakan pabrik dan itu bertindak sebagai semacam tindakan balasan terhadap penjajah interdimensional. Meskipun sepertinya pabrik membuat anomali, itu sebenarnya menangkapnya dan membuatnya lebih aman. Beberapa anomali yang tampaknya berasal dari pabrik mungkin berbahaya, tapi jika O5-13 dapat dipercaya, maka mereka akan jauh lebih berbahaya jika pabrik tidak ada di sini. Dan begitulah teman-teman, kisah pabrik dari setiap sudut yang memungkinkan, meskipun rasanya setiap sudut menghadap ke arah yang sama sekali berbeda. Seperti kata-kata Oprah Winfrey, jadi apa kebenarannya? Apakah ada sebuah realitas di balik semua kekeliruan? Atau menurutmu Dewan O5 sedang menjebak kita semua? Bahkan karena berani bertanya, kami menyerahkan pertanyaan ini kepadamu, penonton yang budiman. Beritahu kami teori mana yang kamu yakini di kolom komentar. Sekarang tonton anak-anak SCP-001 Raja Scarlet, apa SCP-999 benar-benar putranya, dan SCP-001 Siklus Ouroboros, kisah epik lengkap terungkap. Untuk lebih banyak kisah tentang anomali SCP-001 yang menakutkan, misterius, dan selalu menarik.